Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Sufi Hadi, dan kedua Sumiati, ketiga Syam Rizky, dan keempat Wafika Aziza. Pembahasan kami kali ini yaitu mengenai teknik time out untuk mengurangi perilaku mengamuk anak ADHD. Langsung saja ke slide yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep modifikasi perilaku. Yang pertama ada pengertian perilaku. Perilaku adalah sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia. Secara teknis, perilaku adalah aktivitas glandular, muskular, atau elektrikal seseorang. Terdapat dua kelompok besar perilaku, yaitu yang pertama ada perilaku yang nampak, adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain, misalnya berbicara, berjalan, lari, menangis, melempar bola, berteriak, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung oleh orang lain, misalnya berpikir dan merasakan. Yang kedua yaitu mengetahui perilaku yang tersembunyi, yaitu harus disimpulkan dari respon-respon yang terbuka atau covert behavior must be inferred from overt response. Selanjutnya ada pengertian modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku secara umum adalah segala tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku, atau lebih spesifik adalah usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun prinsip psikologi hasil eksperimen menurut Bodzin. Sedangkan menurut Eysenck, modifikasi perilaku adalah usaha untuk mengubah perilaku dan emosi manusia dengan cara menguntungkan berdasarkan teori modern pendidikan atau proses belajar. Modifikasi perilaku adalah sebuah penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. Kebiasaan-kebiasaan tidak adaptif dilemahkan dan dihilangkan, perilaku yang adaptif ditimbulkan dan dikukuhkan. Selanjutnya, modifikasi perilaku adalah pendekatan dari suatu pengukuran, evaluasi, serta perubahan pada perilaku. Pendekatan pada modifikasi perilaku berfokus pada perkembangan adaptif, perilaku prososial, dan reduksi atau pengalihan suatu perilaku maladaptif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik modifikasi perilaku. Terdapat 4 ciri utama modifikasi perilaku, yaitu yang pertama, fokus pada perilaku. Yang kedua, menekankan pengaruh belajar pada belajar dan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti pendekatan ilmiah. Dan yang keempat, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik untuk mengubah perilaku. Selanjutnya, dalam melakukan modifikasi perilaku adalah mengumpulkan berbagai informasi yang relevan terkait masalah yang akan ditangani. Informasi tersebut mengungkapkan faktor yang menyumbangkan terjadinya perilaku, yang memelihara perilaku, dan tuntutan lingkungan terhadap seseorang. Analisis fungsi melibatkan yang pertama, antecedent, yaitu suatu situasi tertentu yang mencetuskan perilaku yang dipermasalahkan. Ini mengarah pada stimuli sebelum perilaku. Yang kedua, behavior. Behavior merupakan segala hal yang mengenai perilaku yang dipermasalahkan. Di antaranya adalah frekuensi, intensitas, dan lamanya durasi yang mengarah pada tindakan itu sendiri. Dan yang terakhir, consequence, merupakan akibat-akibat yang diperoleh setelah perilaku itu terjadi. Konsekuensi ini biasanya yang memelihara perilaku yang menjadi masalah juga mengarah pada peristiwa yang mengikuti perilaku. Selanjutnya itu pembahasan mengenai teknik modifikasi perilaku. Teknik modifikasi perilaku yang kami gunakan yaitu teknik time out. Time out ini adalah salah satu teknik yang mengubah perilaku bermasalah pada anak, berbasisnya pada hukuman dengan cara menempatkan anak dalam lingkungan yang terbatas atau anak itu dibiarkan sendiri, tetapi tetap dalam pantauan untuk menurunkan perilaku menyimpang tersebut. Time out ini digunakan gunanya untuk menurunkan frekuensi perilaku yang bermasalah tersebut. Jadi time out ini adalah jenis hukuman negatif untuk menghilangkan penguatan positif yang diterima anak setiap kali melakukan perilaku maladaptif. Hal itu dilakukan dengan harapan anak tidak lagi melakukan perilaku salah tersebut karena ia mendapatkan hal positif, tetapi sebaliknya, ia mendapatkan hukuman. Selanjutnya itu prosedur penerapan time out. Langkah pertama yaitu guru atau orang tua harus paham dengan detail perilaku bermasalah yang harus diubah. Misalnya saja anak yang suka naik meja ketika pelajaran berlangsung. Lalu juga ada anak yang berteriak-teriak dan berguling-guling di lantai ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya.
Lalu juga langkah kedua yaitu memaksimal kondisi untuk memunculkan perilaku alternatif sehingga dapat diberi penguatan ketika anak melakukan perilaku positif yang menggantikan perilaku yang tidak diharapkan. Artinya di sini yaitu orang tua atau guru harus mampu menciptakan situasi yang memungkinkan anak berperilaku positif, bukan sebaliknya menciptakan situasi memancing anak untuk memunculkan perilaku bermasalah tersebut. Jadi langkah kegiatan yaitu memilih time out yang efektif, yaitu hukuman dalam bentuk time out dipastikan diberikan sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan. Jadi hukuman dalam bentuk time out ini harus konsisten, diberikan kepada anak setiap kali anak tersebut melakukan perilaku bermasalah. Agar menjadi efektif, pemberian teknik time out ini tidak diberikan bersamaan dengan pemberian penguatannya. Langkah keempat yaitu komunikasikan prosedur time out kepada anak sebelumnya. Anak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang program ini agar anak ini mampu terlibat penuh, dan juga anak ini juga harus diinformasikan frase-frase yang digunakan dalam time out tersebut. Lalu langkah kelima ini penerapan hukuman dilakukan dengan aturan yang jelas. Maksudnya anak harus mengetahui aturan main dari time out ini sendiri. Sangat baik jika penerapan time out disertai dengan pencatatan. Lalu prinsip-prinsip penerapan time out. Pertama, time out ini adalah proses bukan tempat. Jadi seringkali orang tua atau guru memahami teknik time out ini sebagai sebatas tempat. Jadi artinya ketika anak melakukan perilaku yang tidak diinginkan, anak ini ditempatkan di tempat khusus. Yang kedua yaitu time out ini sebagai bentuk menjauhkan anak dari perhatian untuk beberapa saat. Saat prinsip ini merupakan bagian yang paling mendasar dalam time out, prinsip ini pula yang paling sulit diterapkan. Seringkali orang tua atau guru yang menerapkan time out ini kepada anak atau siswa mereka tergoda untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan anak. Jika hal itu terjadi, maka yang terjadi bukan time out, tetapi si anak hanya duduk di kursi dan juga dijauhkan dari teman-temannya, dan dia mendapat ceramah dari orang tua atau guru selama duduk di kursi tersebut. Penerapan time out ini yang demikian tidak akan berhasil mengubah perilaku anak. Lalu yang ketiga, yang menetapkan kalimat sederhana dan konsisten sebelum memulai time out ini sendiri. Jadi menggunakan frase atau kalimat sederhana dan konsisten mengandung dua komponen dasar. Yang pertama yaitu kalimat time out ini yang sederhana memungkinkan anak memahami apa yang dilakukan dan apa saja hal itu salah. Jadi tujuan time out ini sendiri yaitu supaya anak bisa mengetahui apa kesalahannya tersebut. Lalu yang keempat, time out untuk perilaku yang spesifik. Time out tidak dapat digeneralisasi untuk semua perilaku negatif. Misalnya saja anak menangis ketika meminta sesuatu. Sebelumnya dia sudah pernah mendapatkan time out karena suka teriak-teriak. Jadi kemudian orang tua mengatakan, begitu saja kok nangis, masuk kamar untuk kembali time out, dan kalau sudah tidak nangis lagi baru keluar. Tidak semua perilaku tersebut dapat digeneralisasi untuk mendapatkan time out. Kelima, melakukan time out segera setelah perilaku yang tidak diinginkan muncul. Prinsip ini sangat penting. Salah satu faktor penentu keberhasilan time out adalah jarak waktu antara time out dengan munculnya perilaku yang tidak diharapkan itu singkat. Semakin pendek waktu antara perilaku dan time out, semakin mudah anak memahami hubungan antara dua hal tersebut. Jadi kesegeraan ini juga akan menjamin keefektifan time out itu sendiri, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Keenam, jangan terlibat dalam dialog atau diskusi. Dalam perjalanan anak menuju time out atau selama proses time out, banyak anak berusaha untuk mendapatkan perhatian orang tuanya dengan berdiskusi atau berdebat. Sebelum si anak duduk di kursi atau di pojok saat melakukan time out, dia akan berusaha menjelaskan kepada orang tua atau guru bahwa dia tidak salah. Jadi atau yang menyebabkan perilaku yang tidak diharapkan itu bukan dia tetapi orang lain. Jika menghadapi situasi demikian, agar time out ini sungguh-sungguh berjalan, maka orang tua atau guru harus dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam diskusi dan sungguh-sungguh tidak memberi perhatian kepada anak sedikit pun. Lanjut lagi yaitu hasil identifikasi dan asesmen dalam modifikasi perilaku. Di sini ada identitas anak, yaitu nama anak Aulia Dinanti, tempat dan tanggal lahirnya yaitu di Landasan Ulin 12 Februari 2012. Jenis kelaminnya itu perempuan,
kelas 3 SD, bersekolah di SLBC Negeri Pembina, Banjarbaru, status anak kandung, alamat Jalan Kasturi 2, RT 28, RW 6, Landasan Ulin Timur. Analisis hasil identifikasi berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, kami mengidentifikasi anak tersebut memiliki hambatan ADHD dikarenakan ada beberapa karakteristik ADHD yang kami temukan pada anak tersebut, seperti memiliki perilaku yang sangat aktif, impulsif, suka mengganggu orang lain, kesulitan emosi, gelisah, sulit bermain dengan tenang, dan juga kesulitan fokus, dan juga mudah bosan terhadap tugas-tugas yang diberikan. Lalu analisis hasil identifikasi berdasarkan hasil wawancaranya, berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan orang tua anak, bahwa Aulia ini sewaktu kecil telah didiagnosa memiliki hambatan spektrum autis pada usia 5 tahun, dikarenakan sulit berkomunikasi dan juga perkembangan bahasa yang minim pada saat itu. Tapi guru di sekolah mengidentifikasi Aulia sebagai anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita. Dan Aulia saat ini pun masih berada di kelas tunagrahita, dikarenakan Aulia merasa nyaman dan mudah berinteraksi dengan teman-teman di kelas tersebut. Problema perilaku anak. Perilaku yang berkelebihannya yaitu anak ini suka menangis lama ketika apa yang diinginkan dan yang dimintanya tidak dikabulkan. Maka Aulia akan menangis lama sambil membanting-banting benda di sekitarnya. Dan anak ini semakin diperhatikan ketika ia merengek, maka akan semakin mencari perhatian lebih dengan cara sambil menangis keras. Perilaku berkekurangannya yaitu anak suka terburu-buru ketika sedang BAB, sehingga suka lupa mencuci dan menyirap setelah BAB. Yang selanjutnya yaitu ada analisis hasil asesmen. Analisis fungsi dengan formula ABC. Yang pertama ada antecedent, anak mengamuk karena permintaannya tidak dituruti. Kemudian orang tua selalu memenuhi permintaan anak. Dan yang ketiga, anak selalu meminta perhatian orang di sekitarnya. Lalu behaviornya, anak mengamuk, anak menangis berlebihan, dan melempar-lempar benda yang ada di sekitarnya. Konsekuensinya, anak menjadi manja dan menuntut agar permintaannya selalu dituruti. Anak menjadi suka mencari perhatian orang yang ada di sekitarnya, dan anak menjadi suka pamer. Hasil analisis fungsi dengan formula ABC. Nah, yang pertama ada siapa yang perlu dikenai perlakuan dan siapakah yang perlu diikutsertakan dalam pemberian perlakuan, yaitu anak dan orang tua. Kemudian perilaku mana yang merupakan sasaran perubahan lebih dahulu. Pertimbangan yang melihat dari konsekuensi mana yang memperlihatkan dampak yang paling negatif. Jawabannya, anak menangis berlebihan, melempar barang, dan berteriak-teriak. Teknik apa yang akan digunakan? Yaitu teknik time out atau pengasingan. Selanjutnya yaitu ada rancangan program modifikasi perilaku. Yang pertama, seperti terlihat di atas, ada identitas anak. Nama anak Aulia Dinanti, usianya 9 tahun, perilaku berkelebihannya anak suka mengamuk, menangis berlebihan, menghancurkan barang, dan memukul benda yang ada di sekitarnya atau melemparkannya. Kemudian untuk perilaku berkekurangannya, anak terkadang tidak mencebok atau bebersih setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, tujuan yang akan dicapai yaitu mengurangi perilaku berkelebihan anak yang suka mengamuk ketika keinginannya tidak dituruti. Untuk lokasi pelaksanaan yaitu di rumah subjek atau rumah anak. Yang selanjutnya yaitu ada rancangan program. Nah, hari, tanggal, dan jam pelaksanaan hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 9.30 WITA. Untuk teknik modifikasi perilaku yang digunakan yaitu teknik time out. Media pendukung pelaksanaan ada handphone, buku, rancangan program, dan alat tulis seperti pulpen. Kemudian untuk desain penilaiannya ada menggunakan formula ABC. Untuk langkah-langkah pelaksanaan yang pertama,
mengetahui perilaku anak yang ingin diubah, yaitu seperti perilaku berkelebihan, anak bisa berguling-guling, berteriak-teriak, menangis dengan suara yang sangat nyaring. Kemudian memilih hukuman dalam bentuk time out diberikan sesegera mungkin setelah anak melakukan perilaku yang tidak diharapkan tersebut. Kemudian setelah itu mendiamkan anak di tempat pengasingan dalam beberapa waktu, misalnya sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu perilaku anak akan reda atau akan hilang. Biasanya 2 tahun 3 tahun. Oh, setahun 2 tahun itu memang sudah lambat. Itu setahun anak yang pertama itu setahun udah lambat. Kalau ini 3 tahun memang lambatnya cuma lambat. Intinya pasif, ngomongnya pasif. Ini lambat memang. Jelas aja tuh artikulasi. Besok. Iso, B. bisa, Jalan. dalan oben, Mo. koben, Mo. Bil. mobil. Asal rajin. Ketukar aja Cepat hurufnya. aja. Kayaknya cepet ngomongnya loh. Asal tiap sering-sering kan mulai Makanya. Tawas tuh memang. Awas, mulai tahun 96 habis. Pokoknya ini punya Kakak. kakak, ini ada kakak. Dapat apa-apanya, satu dua ini. Kakaknya papa. Bapaknya banyak. 1, 2, 3. Bapaknya bagus. Bapak. Oh. Oh, ban. Dia langsung lucu hari baru om. Alam apa? Gimana terakhir? Normal awalnya. Ay, menyanyi. Atau mungkin ya normal cuma kan memang dari kecil kan kita belum tahu kok namanya normal aja kan kayak orang segar-segar gimana nih berat badannya memang itu sempat terlalu besar Perkembangan masa kelahiran. maksudnya dari Lahir aktif biasa seperti normal kayak orang ini kelihatan tuh sekitar hampir umur 6 bulan beli buku kan kejang awalnya tuh kejang. nah awalnya kejang umur 6 bulan itu kejang awal kan kejang pertama 6 bulan tuh habis itu 2 tahun kejang tuh sampai sehari 3-4 kali kemarin terakhir kejangnya umur 7 tahun sampai masuk ruang ICU sampai komanya kemarin terakhir sempat koma masa-masa anyar sekitar 7 bulan 8 bulan itu jar lambat Perkembangan janinnya lambat. perkembangan jam Usia kandungan adalah kan? 9 bulan kayak orang ya. Pak, bisa ala siapa? Kak. Mana kan tak kulibik lagi? Nanti batu tong kulibikan. Nanti jalannya itu sepeda motornya nah Naik aja man. ngamuk nah minta jalan nah nanti kata Baba ya Pakai baju. Iya. Mobil padam. Iya. Mobil padam. nah nih ayahnya udah mandi kakak tapi mau ngamuk mau minta jalan lain jalan mau kemana jalannya Dadan baba. nanti ya nanti aja jalannya ya Ya. ya jalan nanti ya Dala. nanti Jadi itulah tadi pembahasan kami mengenai teknik time out yang dimana kami terapkan kepada anak ADHD dan juga ada sedikit beberapa video ketika kami melakukan observasi dan wawancara dengan orang tuanya dan juga ada sedikit video anak seperti apa perilaku anak. Sekian dari kami. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan ucapan maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.